Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, hari ini saya sedang berada di salah satu kampung, tepatnya di depan rumah permukiman warga. Di tempat sederhana seperti inilah suara rakyat sejatinya lahir. Dan disinilah nalar kritis tumbuh dari obrolan teras rumah hingga ruang-ruang diskusi kecil antar sesama warga desa. Beberapa waktu lalu kita sempat mengangkat isu seputar ijazah Presiden Jokowi dan ternyata videonya memantik banyak respon. Komentarnya penuh warna, ada yang membela dengan keyakinan bahwa ijazah itu asli, dan ada juga yang tetap bertanya-tanya dan meyakini bahwa ada kejanggalan. Ini menunjukkan bahwa ruang diskusi masih hidup, demokrasi masih punya denyut nadi. Ketika rakyat masih berani menyampaikan pendapat setuju atau tidak setuju, itu artinya negeri ini belum sepenuhnya mati rasa terhadap kebenaran. Dan itulah yang akan kita bahas kembali hari ini, dengan membawa kabar terbaru, pendapat dari berbagai tokoh, serta perkembangan hukum yang sedang berjalan. Jadi, pastikan sahabat-sahabat semua menyimak sampai akhir, karena isu ini bukan sekedar tentang ijazah, tapi tentang tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan demokrasi kita. Oke sahabat-sahabat semua, kita mulai dari informasi yang cukup penting dan menjadi sorotan, yaitu Presiden Joko Widodo secara tegas menolak upaya damai dalam perkara gugatan ijazah yang kini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Surakarta atau di Solo. Jadi, gugatan ini bukan perkara baru, sahabat. Mungkin yang menggugat kali ini bukan Bambang Trimulyono ya. Namun substansinya masih sama, yaitu mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Yang menarik adalah dalam proses mediasi yang merupakan bagian dari tahapan hukum perdata, Presiden melalui kuasa hukumnya menyatakan menolak untuk berdamai. Pada mediasi hari Rabu yang akan datang, kami tidak perlu lagi untuk hadir menghadap mediator. Ini artinya proses hukum akan terus berlanjut ke tahap pembuktian. Sikap ini tentu bisa ditafsirkan dua arah. Di satu sisi, publik bisa melihat sebagai bentuk keseriusan Presiden untuk menjawab tuduhan dengan proses hukum terbuka. Tapi di sisi lain, penolakan damai ini juga bisa menjadi indikasi bahwa perkaranya dianggap penting dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau sekedar klarifikasi biasa. Dan sebagai warga negara yang punya hak atas informasi publik dan proses hukum yang adil, kita punya alasan untuk terus mengawal kasus ini dengan pikiran terbuka, logis, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sahabat-sahabat semua, setelah gugatan perdata bergulir di Pengadilan Negeri Solo, Presiden Jokowi juga mengambil langkah hukum secara pidana. Tepat pada tanggal 30 April 2025, Presiden melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Laporan ini dilakukan atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik, yang menurut pihak kuasa hukum Presiden berkaitan erat dengan tuduhan pemalsuan ijazahnya. Yang dilaporkan diantaranya adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, dan beberapa tokoh lainnya yang selama ini cukup vokal menyuarakan keraguan terhadap keabsahan ijazah Presiden ke-7 ini. Pelaporan ini tentu menimbulkan reaksi luas di masyarakat. Ada yang mendukung langkah Presiden sebagai bentuk ketegasan terhadap fitnah, tapi ada juga yang menilai ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap kritik yang seharusnya bisa dijawab secara akademik dan terbuka. Apalagi laporan ini berkaitan dengan peristiwa pada tanggal 26 Maret 2025 di wilayah Jakarta Selatan, yang disebut sebagai lokasi awal munculnya dugaan pencemaran nama baik tersebut. Langkah hukum ini menunjukkan bahwa Presiden tidak tinggal diam dan memilih menghadapi para pengkritiknya di jalur hukum. Namun, apakah langkah ini akan menuntaskan keraguan publik atau justru membuka ruang diskusi yang lebih luas? Kita lanjut. Sahabat-sahabat semua, pasca dilaporkan oleh Presiden Jokowi, para terlapor tidak gentar. Justru Roy Suryo dan kawan-kawan menyatakan siap adu data di hadapan hukum. Bahkan dalam beberapa kesempatan mereka menyebut bahwa Presiden bisa jadi justru masuk ke dalam perangkap. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk perangkap. Lalu
Apa maksudnya dari perangkap tersebut? Roy Suryo yang dikenal sebagai mantan Menpora dan juga pengamat telematika menyebut bahwa pelaporan terhadap dirinya justru membuka ruang pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, berbagai dokumen dan bukti yang sebelumnya dianggap hoax kini bisa diuji secara terbuka, termasuk keabsahan ijazah itu sendiri. Ini bukan lagi soal opini, ini masuk ke ruang pembuktian ilmiah dan hukum. Dan mereka bahkan menantang pihak istana atau kuasa hukum presiden untuk membawa dokumen otentik dan menyatakan siap mengajukan saksi ahli yang relevan di bidang akademik, hukum, bahkan forensik dokumen. Dalam posisi seperti ini, publik jadi bertanya-tanya, siapa yang akan benar-benar terbuka? Apakah laporan pidana ini akan menjadi senjata balik presiden, atau justru membuka jalan untuk mengupas lebih dalam perkara yang selama ini dianggap sensitif? Sahabat semua, yang pasti Roy Suryo bersama teman-temannya tidak mundur. Mereka justru meminta proses ini dibuka seluas-luasnya dan dihadirkan secara objektif. Disinilah demokrasi diuji, bukan pada siapa yang paling berkuasa, tapi pada siapa yang paling bisa mempertanggungjawabkan ucapannya dengan pembuktian.